Bayangkan sebuah masa depan di mana kamu menjalani hidup dengan penuh tujuan, kebahagiaan dan kelimpahan. Setiap hari kamu bangun dengan perasaan bersemangat dan termotivasi untuk menghadapi apapun yang ada di depanmu. Sekarang, bawa visi tersebut ke saat ini. Sambil menonton video ini, bayangkan dirimu melepaskan kebiasaan yang merusak diri sendiri dan menggantinya dengan kebiasaan yang akan mendorongmu menuju kesuksesan. Dalam filosofi Stoik, diyakini bahwa individu memiliki kekuatan untuk membentuk nasibnya sendiri melalui pikiran, tindakan, dan pilihan mereka. Dengan mengembangkan kebiasaan baik dan menghilangkan yang buruk, seseorang dapat mencapai hidup yang bijaksana, tenang, dan berbudi luhur. Seperti yang dikatakan Epictetus, bukan apa yang terjadi padamu yang penting, tetapi bagaimana kamu bereaksi terhadapnya. Jadi mulailah berubah sekarang dengan menghilangkan kebiasaan buruk. Dan ingat, langkah kecil dapat membawa akhir yang besar. Mari kita mulai. Saya ingin mengucapkan terima kasih karena kamu memilih untuk menonton video ini. Saya tahu ada jutaan video di luar sana, dan kamu bisa saja memilih yang lain, tapi kamu ada di sini sekarang, dan saya sangat menghargainya. Terima kasih atas waktumu yang berharga. Sekarang, saya ingin meminta satu hal. Saya meminta kamu untuk membuat komitmen pada diri sendiri saat ini juga, dan komitmen itu sederhana. Jangan lewati video ini dalam keadaan apapun, baik sekarang maupun nanti. Kamu berbeda dari yang lain, kamu adalah pengecualian. Dan sebagai pengecualian, kamu harus bertindak seperti itu. Beri dirimu perhatian dan waktu yang pantas, dan fokuslah pada hal-hal yang benar-benar penting. Jadi tetaplah fokus. Nomor 1, materialisme yang berlebihan. Ini adalah masalah umum di masyarakat modern di mana orang sering mengaitkan kekayaan dan kepemilikan materi dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Namun seperti yang diyakini Stoik, pengejaran semacam ini dapat menyebabkan ketidakpuasan dan mengalihkan perhatian dari pengalaman bermakna. Untuk mengatasi materialisme yang berlebihan, seseorang harus mengadopsi pendekatan yang lebih minimalis, berfokus pada pengalaman, hubungan, dan pengembangan diri. Salah satu strategi efektif untuk mengurangi kecenderungan materialistis adalah dengan mengubah perspektif tentang apa yang benar-benar penting. Alih-alih menempatkan nilai pada tanda-tanda eksternal kesuksesan seperti kepemilikan, status, atau penampilan, individu harus fokus pada kualitas batin seperti kebijaksanaan, keberanian, keadilan, dan pengendalian diri. Dengan memprioritaskan kebajikan, kamu bisa mengembangkan rasa pemenuhan yang lebih dalam yang tidak dapat dicapai melalui barang-barang materi saja. Cara lain untuk mengatasi materialisme berlebihan adalah dengan menyederhanakan gaya hidup. Ini bisa melibatkan mengurangi barang, decluttering, dan meminimalkan pengeluaran dengan hidup hemat. Dengan membatasi konsumsi, kamu dapat mengurangi penekanan pada kepemilikan materi dan mengalihkan energi pada pengalaman dan hubungan yang membawa kepuasan sejati. Selain itu, dengan bersyukur atas apa yang sudah ada, kamu bisa menumbuhkan rasa kepuasan dan mengurangi keinginan untuk memperoleh lebih banyak. Penting untuk diingat bahwa kepemilikan materi itu sendiri tidak selalu bermasalah. Yang menjadi masalah adalah keterikatan dan obsesi terhadapnya, yang dapat menyebabkan ketidakpuasan. Untuk mengatasi masalah ini, seseorang bisa mempraktikkan ketidakterikatan dengan menyadari bahwa kepemilikan materi bersifat sementara dan tidak permanen. Dengan menerima sifat sementara dari barang-barang tersebut, kamu bisa melepaskan keterikatan pada benda-benda dan melihatnya hanya sebagai alat atau sumber daya, bukan sebagai identitas atau nilai diri. Nomor 2, mencari pengakuan dari orang lain. Ini adalah kebiasaan umum yang sering dialami banyak orang. Sangat menggoda untuk terus-menerus mencari persetujuan dan pengakuan dari orang lain untuk merasa baik tentang diri kita sendiri. Namun, kebiasaan ini bisa berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan kita. Ketika kita terlalu bergantung pada pengakuan dari orang lain, kebahagiaan kita menjadi bergantung pada opini dan persetujuan orang lain.
Ini berarti kebahagiaan kita terikat pada hal-hal di luar diri kita yang bisa menyebabkan perasaan tidak aman dan ketidakbahagiaan ketika faktor eksternal itu tidak ada atau hilang. Filosofi Stoik menekankan pentingnya persetujuan diri sendiri dan kepuasan batin. Alih-alih mencari pengakuan dari orang lain, Stoik mendorong kita untuk fokus pada pengembangan kekuatan batin dan karakter kita. Dengan mengembangkan kebajikan seperti kebijaksanaan, keberanian dan keadilan, kita bisa menemukan rasa pemenuhan dan kepuasan dalam diri kita sendiri. Ketergantungan pada diri sendiri ini memungkinkan kita untuk mempertahankan kebahagiaan kita, bahkan di tengah kesulitan atau kritik dari orang lain. Selain memperbaiki kesehatan mental kita, mencari pengakuan dari orang lain juga bisa berdampak negatif pada hubungan kita. Ketika kita terus-menerus mencari pengakuan dari orang lain, kita bisa terlihat sebagai orang yang butuh atau tidak percaya diri. Ini bisa merusak hubungan kita dan membuat orang lain melihat kita dalam pandangan yang negatif. Nomor 3. Meratapi kesalahan masa lalu. Meratapi kesalahan masa lalu atau terlalu khawatir tentang masa depan adalah kebiasaan umum yang dapat menyebabkan tekanan emosional yang signifikan. Ketika kita terus-menerus memikirkan kesalahan masa lalu, kita cenderung terjebak dalam pikiran negatif yang dapat menciptakan perasaan bersalah, malu, dan cemas. Emosi negatif ini dapat menghalangi kita untuk maju dan menikmati hidup saat ini. Salah satu cara efektif untuk mengatasi kebiasaan ini adalah dengan berlatih mindfulness, kesadaran penuh. Mindfulness adalah konsep inti dalam stoikisme yang mendorong kita untuk hidup di saat ini dan fokus pada pengalaman yang sedang terjadi. Dengan berlatih mindfulness, kita belajar melepaskan masa lalu dan berhenti khawatir tentang masa depan. Sebaliknya, kita berkonsentrasi pada apa yang sedang terjadi sekarang dan bagaimana kita bisa menghadapinya dengan tenang dan jernih. Berlatih mindfulness melibatkan memperhatikan indera, pikiran dan emosi kita tanpa menghakimi. Kita mengamati pikiran kita tanpa terjebak di dalamnya atau bereaksi secara impulsif. Dengan melakukan ini, kita mendapatkan wawasan tentang pola pikir kita dan meningkatkan kesadaran diri. Kesadaran diri yang meningkat ini membantu kita mengelola pikiran dan emosi dengan lebih efektif, sehingga mengurangi frekuensi dan intensitas pikiran negatif. Teknik lain untuk mengatasi meratapi kesalahan masa lalu adalah dengan fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan. Filosofi Stoik mengingatkan kita bahwa kita tidak bisa mengubah masa lalu atau memprediksi masa depan, tetapi kita bisa mengontrol reaksi kita terhadap peristiwa. Dengan memusatkan perhatian pada tindakan dan keputusan kita saat ini, alih-alih merenungkan kesalahan masa lalu atau mengkhawatirkan masa depan, kita bisa mengurangi stres dan kecemasan. Nomor 4. Jangan takut pada perubahan. Menghadapi perubahan bisa sulit, terutama jika kita terbiasa dengan rutinitas dan kebiasaan yang sudah kita jalani. Namun terkadang, perubahan diperlukan untuk pertumbuhan dan peningkatan diri. Bahkan, banyak orang sukses mengaitkan pencapaian mereka dengan berani mengambil risiko dan menerima perubahan. Bagaimana cara mengatasi ketakutan akan perubahan? Pertama-tama, penting untuk memahami bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Sebaliknya, perubahan harus dipandang sebagai peluang untuk berkembang dan belajar. Dengan membuka diri terhadap pengalaman baru, kita bisa memperluas wawasan dan menemukan aspek-aspek baru dari diri kita. Langkah praktis untuk mengatasi ketakutan terhadap perubahan adalah dengan memulai dari hal-hal kecil. Daripada langsung menghadapi perubahan besar dalam hidup, cobalah membuat perubahan kecil dalam rutinitas atau kebiasaan sehari-hari. Misalnya, cobalah rutinitas olahraga baru atau makanan yang belum pernah kamu coba sebelumnya. Ketika kamu melihat perubahan kecil ini membawa dampak positif, kepercayaan dirimu akan bertambah dan kamu akan merasa lebih nyaman menghadapi perubahan yang lebih besar di masa depan. Pendekatan lain yang berguna adalah dengan fokus pada potensi manfaat dari perubahan tersebut. Pertimbangkan kemungkinan apa yang bisa terbuka
jika kamu menerima perubahan. Bagaimana hal ini bisa memperbaiki hidupmu atau karirmu? Membayangkan hasil positif dari perubahan dapat membantu kamu tetap termotivasi dan terinspirasi selama masa transisi. Akhirnya, ingatlah bahwa perubahan adalah sebuah proses, bukan tujuan akhir. Dibutuhkan waktu untuk menyesuaikan diri dan beradaptasi, tetapi dengan kesabaran dan ketekunan, kamu bisa mengatasi ketakutan terhadap perubahan dan berkembang dalam situasi-situasi baru. Berbaik hatilah pada dirimu sendiri sepanjang proses ini, dan jangan takut untuk meminta dukungan dari teman, keluarga, atau profesional jika diperlukan. Nomor 5. Berhenti khawatir tentang hal-hal sepele. Salah satu kebiasaan paling merusak yang sering dihadapi orang adalah terlalu khawatir tentang hal-hal sepele. Keadaan khawatir yang terus-menerus ini bisa berasal dari berbagai sumber, seperti media sosial, berita, gosip, atau bahkan rasa tidak aman pribadi. Namun sangat penting untuk menyadari bahwa sebagian besar dari kekhawatiran ini tidak relevan dan tidak berkontribusi pada kebahagiaan atau kepuasan kita. Stoikisme mengajarkan kita untuk memprioritaskan waktu dan energi kita pada hal-hal yang penting, daripada terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Dengan mengadopsi pola pikir stoik, kita bisa melatih diri untuk fokus pada apa yang penting dan menyaring gangguan-gangguan kecil. Ini tidak berarti kita harus sepenuhnya mengisolasi diri dari masyarakat, tetapi lebih pada belajar untuk selektif dalam berinteraksi dengan dunia, sambil menjaga kedamaian batin kita. Untuk menghilangkan kebiasaan ini, kita bisa mulai dengan mengidentifikasi area dalam hidup kita di mana kita sering membuang energi pada hal-hal yang tidak penting. Ini bisa termasuk kebiasaan seperti terus-menerus memeriksa pesan di ponsel, merasa cemas tentang peristiwa masa depan, atau meratapi kesalahan masa lalu. Setelah kita mengenali pola ini, kita bisa menantangnya dengan pemikiran stoik. Tanyakan pada diri sendiri apakah kekhawatiran ini akan berdampak dalam jangka panjang, dan apakah mereka selaras dengan nilai dan tujuan hidupmu. Teknik lain yang bisa membantu adalah dengan menetapkan batasan pada waktu dan perhatian kita. Kita bisa membatasi paparan terhadap sumber kecemasan, seperti mengurangi penggunaan media sosial atau menonton TV secara berlebihan. Dengan menciptakan ruang untuk refleksi dan mindfulness, kita bisa menumbuhkan rasa kedamaian batin yang akan membantu kita menghadapi tantangan yang tidak terduga dengan lebih baik. Pada akhirnya, kunci untuk mengatasi kebiasaan khawatir tentang hal-hal sepele terletak pada pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup. Dengan mengadopsi perspektif stoik, kita bisa belajar untuk memfokuskan energi pada hal-hal yang mendorong pertumbuhan, kebahagiaan, dan hubungan dengan orang lain. Dengan usaha dan latihan yang konsisten, kita bisa mengubah pikiran dan hati kita untuk hidup lebih autentik dan dengan tujuan yang lebih besar. Nomor 6. Jangan pernah membalas dendam. Membalas dendam mungkin memberikan kepuasan sementara, tetapi pada akhirnya hanya membawa konsekuensi negatif bagi kedua belah pihak yang terlibat. Menurut filosofi stoik, fokus pada kesejahteraan orang lain dan menemukan kedamaian batin jauh lebih berharga daripada mengejar balas dendam. Balas dendam dapat berbahaya karena menciptakan siklus negatif yang tidak ada habisnya. Dendam juga dapat menimbulkan perasaan bersalah, malu, dan penyesalan. Selain itu, hal ini menyita banyak energi mental dan emosional yang seharusnya dapat diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan positif. Para stoik percaya bahwa kita harus belajar untuk tidak mempedulikan hinaan dan tindakan yang merugikan, karena hal-hal tersebut berada di luar kendali kita. Alih-alih, kita sebaiknya fokus pada memperbaiki diri dan dunia di sekitar kita. Menurut stoikisme, kekuatan sejati berasal dari dalam diri, dan kita harus berusaha menjadi orang yang berbudi luhur serta bermoral dalam semua tindakan kita. Mengampuni mereka yang telah menyakiti kita memang sangat sulit, tetapi hal ini merupakan alat yang ampuh untuk mencapai kedamaian batin dan bergerak maju. Ketika kita memaafkan, kita melepaskan diri dari beban rasa dendam dan memberi diri kita izin untuk sembuh.
Pengampunan juga mendorong rasa kasih, empati, dan pengertian yang merupakan kualitas penting dalam membangun hubungan yang sehat. Selain itu, mengejar balas dendam dapat merusak hubungan dan reputasi kita, sementara pengampunan justru dapat memperkuat hubungan kita dengan orang lain. Dengan memaafkan, kita menunjukkan bahwa kita menghargai hubungan dan percaya pada orang lain, yang dapat memperdalam ikatan dan meningkatkan rasa saling hormat. Menghilangkan keinginan untuk membalas dendam memerlukan refleksi diri dan introspeksi. Kita harus memeriksa keyakinan dan motivasi kita untuk memahami mengapa kita merasa terdorong untuk membalas dendam, serta apakah tindakan itu benar-benar bermanfaat.